supaya ke depan Pak Muldoko tidak berdampak negatif, Bu Iti pun juga tidak berdampak negatif. Karena luapan amarah kemudian ancaman yang berkaitan dengan supranatural metafisis cepat atau lambat itu bisa berdampak negatif. Halo, potret, lonceng, dan gak ketinggalan video. Dengan luapan emosional, kalau orang sudah mengucap saya santet, itu sebenarnya sudah mentransfer energi negatif, energi jahat. Bisa saja terjadi saat baru ngomong saya santet ketua KSP Pak Muldoko. Bisa jadi 1 jam kemudian tiba-tiba meninggal dunia, bagaimana? Pembuktiannya susah. Makanya undang-undang sekarang itu bukan memberlakukan bukti, tapi adalah lebih kepada sifat atau ancaman atau mengaku. Itu berlakunya ke situ. Jadi Bupati kalau saya lihat dari kitab undang-undang hukum pidana udah kena pidana karena sudah mengancam. Yang namanya mengancam mau membunuh itu tidak hanya dengan pisau, tidak hanya dengan samurai, tidak hanya dengan senapan, tidak. Dengan ancaman akan menyantet itu juga ancaman pembunuhan. Ya, itu sudah ancaman pembunuhan. Bahkan ini kategorinya sudah termasuk pembunuhan yang berencana, ya. Kalau saya bunuh ini dengan santet, saya santet, itu sudah merencanakan. Kalau kemudian meninggalnya 1 minggu kemudian atau 2 hari kemudian meninggal, oh berarti sudah direncanakan. Habis ngomong kayak gitu dia langsung pergi ke dukun santet, akhirnya Pak Muldoko kena meninggal dunia. Bahkan ada kategori tidak perlu datang ke orang karena si pahit lidah, kita tahu juga si pahit lidah. Dengan ucapan saja orang bisa ya, dengan sepatah, dengan maksudnya disepatani, dikata-katain. Ya, sering. Oh, orang kurang ajar sama saya. Nanti tahu rasa dia. Sakit sampai rumah. Betul tiba-tiba sakit. Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, ini makanya kalau kemudian saya sepakat dengan Ki Sunarto kemarin waktu di salah satu televisi swasta bahwa kalau sudah mengucapkan energi santet itu sudah, kalau sudah mengucapkan baik itu energi jahat maupun energi positif, energi negatif maupun energi positif, itu sudah terekam ya. Karena Pak ucapan adalah doa. Kalau kita bicara baik, maka kita itu adalah bagian daripada doa yang baik. Kalau kita bicara tentang kejelekan, ya, apalagi mengancam seseorang, mengucapkan, itu juga bagian daripada doa yang jelek. Ya, ini nggak bisa ada permintaan maaf, saya mohon maaf karena emosi. Itu energi seperti itu nggak bisa kecuali dengan datang langsung atau bicara langsung, baik bertatap muka atau dengan telepon. Ya, langsung menyampaikan saya mohon maaf atas pernyataan saya kemarin, saya tidak bermaksud. Nah, itu baru bisa untuk menangkalnya. Ya, saya kasih contoh gini, Pak. Saudara-saudara itu saya punya pengalaman, kebetulan waktu itu saya di tim pemburu hantu. Jadi hampir seluruh tim pemburu hantu itu pernah kecelakaan, pernah celaka, pernah jatuh, ya, pernah sakit. Gara-gara dikirimin energi negatif oleh orang yang tidak suka. Seingat saya hanya 2 yang tidak pernah kena, yaitu saya dan Ki Gusti Sadra Putih. Yang lainnya pernah kena. Nah, Ustadz Ridwan, Bang Ridwan itu pernah tiba-tiba mobilnya nabrak rumahnya sendiri. Contoh. Bang Hari Rimak tiba-tiba Fortunernya, mobilnya baru, oleh mesinnya habis. Kering, itu hal yang tidak mungkin, nggak ada kebocoran dilihat
bawahnya juga nggak ada kebocoran. Nah, tiba-tiba Bang Hariri kejeblok kakinya, luka parah. Nah, suatu saat saya ingat betul tahun 2004 praktek di Jalan Dewi Sari samping pom bensin Jambu. Tiba-tiba ada 8 orang datang ke saya. Seorang ibu, kemudian seorang mbak-mbak 1 orang, berarti perempuannya 2 ya. Yang 6 orang adalah laki-laki semua. Ternyata perempuan 1 dan seorang ibu ini adalah istrinya dari orang yang sedang sakit stroke. 1 perempuan itu anaknya, 2 orang lainnya adalah anaknya juga, yang lain yang 4 orang laki-laki adalah muridnya. Datang ke saya, masuk ke ruang praktek saya, tiba-tiba meminta maaf. Katanya, mohon maaf, karena kemarin mungkin Pak Ustadz pernah mendapatkan kiriman SMS dari seseorang yang mengancam akan nyantet adu ilmu. Oh iya, tapi saya nggak saya pikirin, karena banyak yang ngancam kayak gitu, termasuk ke teman-teman saya sama tim juga nggak saya pikirin. Ya Ustadz, tapi saya dan teman-teman ini, ibunya menjelaskan ini, saya 4 orang ini adalah murid-muridnya Abah, suami saya, yang perempuan anak saya, ini yang 2 anaknya saya juga. Karena ini yang saksi yang mendengarkan, waktu itu Abah ini ngancam sama Pak Ustadz. Kita buktikan, saya tahu di antara tim itu Ustadz Aziz yang ilmunya lebih tinggi, tapi saya bisa membunuh Ustadz Aziz, bisa nyantet Ustadz Aziz. Dan itu di hadapan istrinya dan murid-muridnya. Jadi yang mendengar itu dibawa semua ke saya. Nah, saya menyampaikan, nah saya malah nggak kepikiran, loh siapa sih namanya, saya bilang gitu. Namanya ini Ustadz, nggak perlu saya sebutkan. Memangnya kenapa suaminya tuh? Ya itu ngancam Pak Ustadz, mau nyantet. Saya tidak merasa mengembalikan syariat itu, tapi mereka meyakini bahwa akibat ancaman itu, ya, 2 hari kemudian si Abah ini stroke, lumpuh, tidak mau diobati, tidak mau dibawa ke gurunya. Tapi istrinya akhirnya datanglah ke gurunya di Pamijahan gurunya. Gurunya yang memberitahu, kamu datang ke Ustadz Aziz, sama suaminya kamu suruh datang ke Ustadz Aziz, minta maaf sama ke Ustadz Aziz, insya Allah sembuh. Tapi karena ini suaminya nggak mau, malu datang ke saya. Kemudian posisinya juga sedang tersetruk, akhirnya istri dan anak-anaknya dan muridnya itu datang ke saya meminta maaf. Padahal saya nggak merasakan apa-apa, ya. Tidak membalas, nggak tahu, nggak tak pikirin ada ancaman seperti ini, karena sering ya selama saya jadi tim pemburu itu sering ada ancaman merasa lebih sakit dari saya. Padahal saya tujuannya adalah membantu sesama. Ya. Suatu saat itu ada yang mengancam. Ada saksinya istrinya, hanya ngucapin saja, ya. Untung saya tidak apa-apa, tapi karena dia yakin bahwa atas ucapannya itu, hasil ucapannya sendiri, sehingga saya yang seharusnya dikirim ke saya nggak kena, kiriman itu mental kepada dirinya sendiri, sehingga dia kena stroke. Ya Alhamdulillah walau a'lam ya, begitu meminta maaf, istrinya, anak-anaknya, muridnya datang ke saya. 1 minggu kemudian sembuh dan si abahnya ini datang ke saya ke Cililitan meminta maaf. Padahal nggak diobati, nggak apa, hanya meminta maaf. Nah, ini adalah contoh, ya, contoh energi negatif yang diungkapkan oleh si abah ini untuk mengirimkan sesuatu ke saya. Bisa jadi kalau saya tidak mempunyai keilmuan tentang ilmu batin, tentang ilmu hikmah, ya, kemudian dan sebagainya, mungkin saya kena. Mungkin saya yang kena stroke. Bisa jadi seperti kemarin contohnya Ibu Iti mengancam Pak Muldoko. Kalau Pak Muldoko nggak punya pagaran, bisa saja itu Pak Muldoko langsung kena stroke atau mungkin meninggal dunia, dikatakan sebagai sakit jantung dan sebagainya. Makanya kalimat-kalimat baik maupun buruk, ya, itu sebenarnya adalah doa. Makanya kita harus hati-hati, apalagi diucapkan oleh seorang pejabat.
bagaimanapun emosinya, kita harus bisa mengendalikan dan mengontrol emosi kita. Saya kira itu, teman, itu mudah-mudahan itu hanya dari Bu Iti, mudah-mudahan itu memang ungkapan saja, tidak betul-betul. Namun saya menyarankan sebagai seorang praktisi, konsultan spiritual, ya, atau sebagai metafisis, saya menyarankan kepada Ibu Iti, bagaimanapun tidak sukanya atau bencinya kepada Pak Muldoko karena sudah mengancam seperti itu, sebaiknya meminta maaf kepada Pak Muldoko supaya tidak ada nanti terkena sawab. Ya, Pak Muldoko maupun Bu Iti tidak terkena sengkolo akibat dari sesuatu yang tidak bagus atau yang negatif. Karena luapan emosional ataupun amarah baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kalau saya melihat gesturnya, gerak-geriknya kemarin adalah luapan emosional yang sungguh-sungguh. Alangkah eloknya, alangkah lebih baiknya supaya ke depan Pak Muldoko tidak berdampak negatif, Bu Iti pun juga tidak berdampak negatif. Karena luapan amarah, kemudian ancaman yang berkaitan dengan supranatural metafisis, cepat atau lambat itu bisa berdampak negatif, berdampak tidak baik sesuai dengan ucapannya. Lambat ataupun cepat bisa kepada yang bersangkutan yang diancam maupun kepada yang mengancamnya, bisa berbalik kepada yang mengancam. Makanya kami berharap mangga silakan Bu Iti baik secara langsung bertatap muka maupun lewat telepon meminta maaf kepada Pak Muldoko. Semoga ke depan tidak terjadi apa-apa. Kiranya, terima kasih, semoga bermanfaat.